Oke. Baru 17 ini yang gabung. Oke, kita tunggu beberapa menit. Sambil nunggu teman-teman, saya cek-cek satu persatu. Oke, atau ada yang mau bicara juga boleh. Silakan disiapkan dulu air putih ya, air minum ya di depannya. Boleh air aqua, boleh air di gelas, silakan. Oke, selamat bergabung. Waldi, siapa lagi tadi? Oke. Sampai 15 gua ambil semua. Robani. Ya, oke. Baik. Bundar. Oke, Bu Sri. Angkat tangan. Silakan Bu Sri. Dari Rizky bergabung. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, oke. Oke. Kita sepakati, kita tunggu berapa menit lagi. Anggota grupnya ada berapa itu yang sudah bergabung di grup? Ini baru 19. Baik. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan kita akan memperkenalkan dan membaiat teman-teman yang bersedia, karena baiat sesungguhnya adalah seorang yang mengangkat guru, ya, sehingga guru tidak memaksakan seseorang jadi murid, tapi seorang murid yang ingin diakui kemuridannya, sehingga dalam melakukan tarekat adalah sungguh-sungguh dari dalam dirinya sendiri. Sehingga setelah hari ini Anda nanti boleh memilih apakah mau melakukan tarekat atau tidak ada paksaan. Nah, kita akan sampaikan secara singkat. Alhamdulillah di waktu yang sangat mustajabah, yaitu malam 1 Syuro, di malam tahun baru Islam, saya berkesempatan secara online bersama-sama saudaraku semuanya untuk bertatap muka secara virtual, ya, untuk memberikan baiat tarekat Ar-Ruhaniyah Ma'rifatiyah atau Adu Ma'rifatiyah di level 1. Nah, tarekat ini kita ajarkan secara gratis dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya, dengan tujuan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut ini tarekat adalah Ar-Ruh Ma'rifatiyah atau Ar-Ruhaniyah Ma'rifatiyah. Tarekat Ar-Ruh Ma'rifatiyah di level 1 ini dengan tujuan untuk mencapai hidup berkah, sukses, kaya lahir dan batin. Dan itu tentu tujuan umat Islam, ya. Hidup berkah, sukses, kaya lahir dan batin. Ibu, di mikrofonnya dimatikan, Bu, supaya tidak mengganggu yang lain. Bu Wahyu, dimatikan dulu mikrofonnya seperti tadi, betul, supaya yang lain tidak terganggu. Baik, terima kasih. Jadi tujuannya adalah supaya hidupnya berkah, sukses, kaya lahir dan batin untuk dunia dan akhirat. Untuk tarekat Ar-Ruhaniyah Ma'rifatiyah ini ada 4 level, ya. 1, 2, 3, 4. Yang level 1 hari ini saya baiatkan secara online dan gratis untuk mendapatkan barokah keajaiban-keajaiban. Tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Level kedua yaitu terfokus untuk kekayaan lahiriah, supaya betul-betul jadi orang yang sejahtera, makmur, kekayaan secara lahir, harta melimpah. Itu di level yang kedua. Level yang ketiga adalah kekayaan batiniah, kebahagiaan. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah kaya, tetapi masih belum merasakan kebahagiaan di dalam dunia ini. Maka butuh
tarekat khusus kebahagiaan batinnya, itu di level 3. Dan di level 4 yang paling tinggi, tidak mengharapkan urusan duniawi, sudah tidak mempentingkan bahagia atau tidak bahagia, tetapi terfokus kepada diri kita, menyatu dengan Allah, semuanya hanya kepada Allah, dari Allah, untuk Allah. Makanya kenapa makrifat di level 4, karena harus sudah melewati 1, 2, dan 3. Karena sejauh ini bagi saudaraku yang kekayaannya belum cukup, sulit untuk mencapai makrifat karena masih merasa komplain, masih merasa susah di dunia ini. Makanya di level 2 kita akan ajarkan kekayaan yang hakiki, kekayaan secara lahir, punya mobil, punya rumah, punya harta, berkecukupan. Dan di level 2 nanti wajib untuk menyelesaikan hutang-hutangnya sehingga betul-betul kaya tanpa hutang. Itu nanti tarekat di level 2. Kalau masih punya hutang, masih punya masalah, maka di level 1-nya harus dikencengin dulu. Karena nanti insya Allah kalau di level 1 hari ini Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, betul-betul dilakukan sungguh-sungguh, akan mempersiapkan diri untuk kaya secara lahir. Sehingga insya Allah urusan hutang akan beres, urusan ekonomi akan dipermudah oleh Allah, sehingga di level 2 betul-betul fokus terhadap umat Islam yang kaya. Nah itu. Dan di level 3 bukan hanya kaya saja, tetapi bahagia batinnya, bahagia lahir dan batinnya. Maka ada syarat, yaitu kalau tarekat 1, 2, dan 3 secara online tidak masalah. Seperti hari ini kita online. Khusus di level 4 harus bertemu langsung dengan saya, tidak bisa secara online, khusus di level 4. Kenapa? Karena sudah mencapai semua keinginan urusan duniawi dan kebahagiaan, tinggal urusan langsung dengan Allah, maka tarekatnya harus ketemu saya secara langsung di level 4. Sehingga saya sampaikan level 1 bisa secara online, nanti akan kita informasi di grup. Level 2 bisa juga secara online, dan level 3 bisa secara online. Tapi di level 4 langsung bertatap muka dengan saya secara langsung. Baik, itu pembukaan supaya diketahui urutan-urutan tarekat ini. Sehingga sebelum saya lanjutkan di materi dan juga baiat, ada kesempatan untuk Anda apakah tetap bergabung atau keluar dari live ini, dipersilakan, bahwa satu tujuan yaitu kita ingin sama-sama kaya lahir, kaya batin, sukses dan berkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah maksudnya adalah bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk banyak orang. Orang tuanya, tetangganya, umat Islam, bahkan umat seluruh dunia. Artinya hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna untuk banyak orang. Misalkan Anda punya uang banyak, harta banyak, bisa membangun masjid, bisa mengumrohkan, menghajikan kedua orang tuanya, bisa membangun madrasah, bisa membuat yayasan atau membangun yatim piatu untuk diberi nafkah. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Sehingga yang dipikirkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, itu nanti di level kekayaan lahiriah. Sehingga betul-betul kita berdampak positif terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Baik, saya tunggu beberapa detik. Kalau masih ada bertahan, berarti Anda serius untuk menjadi orang yang sukses, kaya, lahir, dan batin, serta mencapai hidup yang berkah. Termasuk hidup berkah adalah mencapai kebahagiaan secara ruhaniah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tarekat ruhaniah marifatiyah level 1. Yang pertama kita jelaskan tentang tarekat ruhaniah atau ruh marifatiyah. Apa sih itu tarekat? Jadi tarekat itu adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seseorang tarik atau
pejalan menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini adalah memanfaatkan kekuatan ruh yang ada dalam diri kita, ruh yang diberikan Allah kepada kita untuk bersambung dengan para kekasihnya Allah, untuk ma'rifatullah, mencapai kehidupan yang sukses dalam segala bidang, termasuk mendapatkan kekayaan lahir dan batin. Ya, tentunya memiliki keberkahan dunia dan akhirat. Berarti tarekat ini adalah ruh kita disambungkan, dihubungkan, diikatkan dengan ruh-ruhnya min auliyaillah, ruh-ruhnya para kekasihnya Allah, walinya Allah, yang dicintai oleh Allah. Karena bisa jadi diri kita belum pantas, tetapi karena kita tersambung dengan para kekasihnya Allah akan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, memahami istilah dalam tarekat ruh ma'rifatiyah. Supaya teman-teman tidak asing dalam beberapa bahasa, tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang tarik atau pejalan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita paham betul dengan Allah, mengenal dengan Allah, sehingga betul-betul iman kita kuat. Iman kita terikat dengan Allah dan tidak sampai tercabut. Karena na'udzubillah min dzalik, iman adalah unsur yang paling utama untuk kita sebagai hambanya Allah, termasuk kekasihnya Allah. Imannya tandanya adalah yang paling kuat. Yang kedua adalah ma'rifat. Secara bahasa, ini bahasa Arab ya, yaitu kata dari arafa atau ya'rifu, irfan atau ma'rifah, ya, berarti berpengetahuan atau pengenalan atau mengerti atau mengetahui. Nah, ma'rifat secara bahasa juga berarti mengetahui sesuatu apa adanya atau ilmu yang tidak lagi menerima keraguan. Betul-betul yakin, betul-betul mengerti, betul-betul iman, betul-betul kita tahu tentang Allah. Sedangkan menurut istilah para sufi, ma'rifat secara umum diartikan sebagai melihat Tuhan, melihat Allah dari dekat dengan menggunakan mata hati kita. Ya, bisa diistilahkan jika kita belum bisa merasakan Allah di hadapan kita, maka kita bisa mengupayakan kita merasa Allah melihat kita. Kita merasa Allah ada dengan kita. Nah, itu cara termudah ma'rifat. Nanti tarekatnya yang level ma'rifat tingkat 4, ya, itu yang puncaknya. Ruh adalah unsur gaib ya, ruh kita. Kita tahu tubuh kita ini ada. Kita juga yakin ada ruh. Tapi kita tidak tahu berada di mana ruh kita. Tapi kita meyakini ruh itu ada dalam diri kita. Nah, yang walaupun tak nampak ini, nah, ruh inilah yang menyebabkan kita hidup di alam dunia ini, yang bersemayam di tubuh kita, karena yang bisa merasakan adalah ruh kita. Dan ruh tidak akan mati. Gitu. Daya hidup yang murni dari Allah, sumber energi kehidupan, bahkan cara kerja ruh kita tidak tahu kapan datangnya dan kapan dipanggil oleh Allah. Dan tentu ruh ini sangat berpengaruh besar terhadap diri kita baik di dunia maupun di akhirat, karena ruh tidak pernah mati, hanya berpindah alam. Yang dulu di alam ruh, terus ditaruh oleh Allah di alam rahim, ya, di jabang bayi, di rahimnya ibu kita, dan akhirnya ditaruh di tubuh kita sebagai makhluk yang hidup. Dan dengan energi ruh kita bisa tersambung dengan para ruhnya kekasihnya Allah. Nah, itu tarekat kita. Kita sambungkan ruh kita dengan para kekasihnya Allah, para walinya Allah. Baiat adalah proses murid mengangkat atau mengakui gurunya atau bergabung dalam pengajaran guru. Sehingga yang namanya baiat adalah Anda memang bersedia melakukan tarekat ini.
bukan karena diperintah, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keinginan Anda sendiri. Sehingga bahasanya adalah seorang murid mengangkat gurunya. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada cerita seorang guru memaksakan untuk menjadi murid di dalam bahasan tarekat. Tapi kalau di bab sholat, ya syariat, boleh. Misalkan orang tua memaksakan anaknya untuk belajar sholat. Tapi di bab tarekat, muridlah yang memilih gurunya. Bahwa menyanggupi saya akan menjalankan laku ini. Seperti itu. Makanya bahasa baiat sebenarnya adalah mengangkat atau mengakui gurunya. Ya, sebagai orang yang membimbing secara rohani. Ya. Nah itu, karena dalam tarekat tujuannya adalah rohaniah. Nah dalam rohaniah itu tentu ada bimbingan-bimbingan yang juga dilakukan secara lahiriah. Misalkan nanti di tarekat kedua banyak yang bermasalah tentang hutang, maka akan saya bantu bagaimana cara menyelesaikan hutang. Supaya di level ketiga dan keempat tidak ada masalah. Karena kalau di level 4 masih punya hutang, masih punya masalah ekonomi, akan sulit untuk akan sulit untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Karena masih merasa punya urusan dunia yang belum selesai. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Cara kerja tarekat yang sedang kita ajarkan hari ini, yaitu melalui perantara ruh kasihnya Allah. Yang tadi saya sebutkan, bahwa kita sering mendengar dengan sebutan waliullah, atau kekasihnya Allah, ya. Dan sudah sering disampaikan para guru-guru kita bahwa orang yang bisa bertemu atau bersama atau mungkin bisa dicintai dengan kekasihnya Allah akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya beberapa hal yang pertama insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Banyak sekali yang ziarah ke makam Wali Songo misalkan. Dan masih banyak walinya Allah. Ada Wali Kutub. Dan masih banyak yang lainnya. Sehingga insya Allah akan dicukupkan rezekinya dari jalan yang tentu tidak disangka-sangka. Termasuk jalan-jalan syariat yang dilakukan. Yang kedua, doa para kekasihnya Allah ini mustajab. Karena tanpa hijab. Tanpa halangan. Sehingga mudah dikabulkan oleh Allah. Kalau kita bisa tersambung dengan ruhnya kekasihnya Allah, insya Allah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan karena kita bagian jadi kekasihnya Allah. Yang ketiga, kehadiran atau kedatangan para waliullah atau orang-orang yang dekat dengan kekasihnya Allah tentu akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Kita lihat Wali Songo saja misalkan. Beliau sudah meninggal dunia tetapi orang sekitarnya makmur hidupnya, bisa berdagang di sekitar kekasihnya Allah, makamnya aulia. Ya. Para makamnya aulia tidak pernah sepi. Bahkan yang hidup dapat rezeki di sekitar makamnya para kekasihnya Allah. Nah, itu tanda berkahnya luar biasa para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalilnya, ya teman-teman, saudaraku, kita sudah sering mendengar bahwa al-arwah junudun mujannadah. Ini disampaikan oleh HR Muslim, ya, dalam hadis al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arofa minha talafa wama tanakaro minha talafa. Jadi disampaikan ruh itu satu jenis. Ruh-ruh itu berkumpul dalam sebuah himpunan pasukan yang sejenis, yang sama. Dan itu bersatu. Tidak merasa asing. Dan akan sangat merasa kehilangan jika berpisah. Nah, ruh yang sejenis inilah yang kita harapkan. Kita berharap ruh kita bisa serupa atau sama atau sejenis dengan ruhnya para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata begini, kalau urusan duniawi nih. Orang mengenal presiden misalkan. Karena
sama-sama di bidang politik, sama-sama mengenal. Secara tidak langsung kalau kita mau berurusan secara pemerintah lebih mudah. Karena kita serupa. Sebaliknya ada pengusaha, sama-sama pebisnis, maka akan mudah urusan bisnis itu karena sepaham. Sama-sama pengusaha, yang satu punya pabrik rokok, yang satu punya pabrik kertas, yang satu punya pabrik makanan. Bertemu, nah ngobrolnya nyambung karena ruhnya sama, yaitu sama-sama suka bisnis, sama-sama kaya, sama-sama berpengaruh dalam urusan ekonomi. Yang politik pun sama, kalau jenisnya sama-sama pecinta politik, hidupnya dengan berpolitik, maka kalau bicara, berurusan pun akan sama. Nah, ruh pun demikian. Kalau ruh kita disejajarkan atau kita sambungkan dengan ruhnya para aulia, maka insya Allah diri kita akan serupa dengan min auliaillah itu. Kalau kita sejajarkan mungkin tidak bisa dengan mudah ya, tetapi kita serupakan atau kita sambungkan. Sehingga kalau kita bersambung dengan ruhnya para aulia, insya Allah kita akan mendapatkan berkah-berkah dari aulia itu. Sehingga urusan ekonomi juga gampang, urusan ilmu juga gampang, urusan kebahagiaan juga gampang. Karena ciri-ciri para kekasihnya Allah adalah tidak merasa susah, tidak merasa khawatir, tidak merasa risau. Kenapa? Karena urusan dunia sudah diberi oleh Allah lebih daripada cukup, dan urusan batin juga diberi ketenangan. Contoh, bisa dikhususkan nantinya bagi Anda yang pengusaha, maka dikhususkan sambungkan kepada Syekh Ja'far Shodiq, Sunan Kudus. Kenapa? Karena Mbah Sunan Kudus selain ahli dalam ilmu syariat, fikih, juga ahli dalam berdagang. Mbah Sunan Kudus sangat kaya raya. Jadi kalau Anda orang-orang yang berdagang, diniatkan sambungkan dengan Syekh Sunan Kudus. Nah, gitu. Contoh lagi bagi Anda yang pengajar, mungkin Anda kepala sekolah, atau mungkin Anda adalah dosen, atau Anda seorang ulama, seorang kiai, pengen punya ilmu yang alim, maka sambungkan kepada Sunan Bonang, sambungkan kepada Sunan Ampel. Gitu. Bagi Anda yang mungkin sebagai pendekar ini, wah, kepolisian, Kapolri, atau satpam security yang pengen naik pangkat, atau mungkin Anda bagian-bagian orang yang memang punya ilmu penyembuhan, pengen ngobatin banyak orang, sambungkan dengan ruhnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Seringkali didatangi orang kena kesurupan atau sakit-sakitan, Anda pengen bantu. Nanti setelah tarekat ini sambungkan, sebut asmanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, bagi Anda yang mungkin gelisah, susah, sudah kaya, yang bantu orang sudah, masih gelisah lah, nanti ikut level 2, level 3 kan gitu ya. Jadi disambungkan dengan kekasihnya Allah supaya kita mendapatkan barokahnya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Mengapa melalui kekasihnya Allah, ya tadi sudah dibaca ya. Pada intinya adalah ini dalam hadis disampaikan Al-Bukhari bahwa orang yang menjadi kekasihnya Allah, maka Allah yang menuntunnya secara langsung. Karena Allah mencintainya. Sehingga pandangannya, matanya, pikirannya Allah yang membimbing. Mungkin pernah dengar teman-teman, saudaraku, orang yang memiliki ilmu laduni. Nah, ilmu laduni bagian ada di dalam kekasihnya Allah. Walaupun tanpa belajar, dia diberi pengetahuan oleh Allah. Setiap membuat keputusan, Allah yang membimbing, sehingga keputusannya tepat. Makanya, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, atau orang yang tersambung dengan kekasihnya Allah, min auliyaillah, maka pandangan matanya, pikirannya, tindakannya, kehidupannya, betul-betul diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mengarahkan, maka tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Tentu karena Allah yang mengarahkan, karena itu hidayahnya Allah, bimbingannya Allah, pasti akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Makanya bersyukurlah kita
bertemu di tarekat Ar-Ruh Ma'rifatiyah ini dengan niat disambungkan kepada kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah, dan disambungkan kepada para pecinta-pecintanya Allah, dan disambungkan kepada kekasih yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga puncaknya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dicintai Allah, apapun diberikan, dunia, harta, kebahagiaan, ibadah, ketenangan, ya, dan akhirat pasti. Kalau alamat di dunia kita sudah baik, insya Allah alamat di akhirat baik. Nah itu, sehingga ini juga sebagai kunci di akhirat nanti. Baik, kita lanjutkan. Apa sih manfaatnya di level 1 ini? Secara singkat adalah untuk membersihkan hati kita, persiapan untuk membuka pintu rahmatnya Allah supaya mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan hidup kita dan berbagai hal lainnya nanti Anda akan rasakan sendiri, dan pintu Allah mencapai kesuksesan segala bidang, kekayaan lahir dan batin. Nah, amalannya adalah ini langsung teman-teman, jika Anda masih bergabung maka saya anggap Anda siap untuk menjalani baiat hari ini. Ini saya baiat untuk Anda semua. Amalannya adalah melafalkan zikir untuk tarekat level 1. Ya. Mudah sekali, zikirnya sangat pendek ya, dan dibaca 111 kali, dianjurkan sebelum tidur atau bangun tidur. Ya, atau di waktu malam. Caranya adalah mengirimkan suratul Fatihah nomor 1 kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nomor 2 adalah kepada malaikat Jibril, nomor 3 adalah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang keempat kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir Anda sebutkan Fatihah kepada saya sebagai baiat, sebagai mursyid untuk tarekat yang saya ajarkan, yaitu dengan nama saya Mas Rohan atau Kang Mas Rohan bin Sholihin bin Syekh Supardi bin Syekh Ja'far. Dibacakan Fatihah 1 per 1 ya. Nanti kalau sudah siap, nanti kita akan baiat dengan air yang ada di depan Anda ya. Oke, itu saya ajarkan caranya. Terus apa bacaannya? Bacaannya sangat mudah dan sudah banyak yang sudah hafal. Insya Allah saya bacakan. Ini adalah tarekat yang pernah atau doa yang pernah dibacakan oleh beberapa Nabiullah. Ada Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, dan beberapa Nabi, termasuk diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tarekat ini, bacaan ini ada dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu bacaan tarekat di level 1. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau Maha Suci ya Allah, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang tidak berdaya. Sehingga keberdayaan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari tarekat di level 1. Kita harus mengakui diri kita orang lemah, kita bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak mampu apa-apa kecuali Allah yang menolongnya. Sehingga niat kita adalah bertaubat, mengakui segala kesalahan kita, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, niatkan diri kita untuk bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, untuk melakukan amal-amal soleh, merubah diri kita, keluarga kita untuk menuju kepada Allah, menuju perbaikan. Nah itu. Mengapa baiknya dengan amalan-amalan tersebut tadi? Nah sudah saya share di materi ya. Banyak dalil yang mengarah ke sana. Ya, banyak sekali termasuk Kanjeng Nabi Muhammad selalu menyampaikan diampunilah dosa-dosa kita bagi orang yang melafalkan lafal tadi, dan akan ditambah imannya oleh Allah. Ya, bahkan akan ditutup aibnya, cacatnya, ya segala kekurangannya oleh Allah, diselamatkan dari musibah. Dan banyak hadis-hadis yang
tersampaikan. Ini hanya salah satu contoh dalil Al-Quran dan hadis yang saya sampaikan di materi. Dan masih banyak, kalau kita sampaikan pasti akan banyak sekali. Salah satu contohnya adalah tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan karena mengakui kesalahan, kepasrahan kepada Allah, mengakui dirinya adalah zalim, tidak punya daya apa-apa, Allah selamatkan. Tersendirian di dalam perut ikan, diberi umur dan selamat. Dan berbagai kisah-kisah para nabi yang lain. Ya. Nah, maka dari itu kunci tarekat ini adalah yang pertama, caranya adalah tidak mempertontonkan diri di saat berzikir. Jadi tidak boleh kita membaca zikir ini ditampakkan di depan orang. Maka dari itu harus sendirian. Diupayakan malam hari, punya kamar khusus, atau punya musola, atau memang tempat yang mungkin Anda tidak akan bisa sombong di situ. Jadi zikir tarekat ini dibaca 111 kali, yang wajib 111 kali ini tidak boleh dilihat oleh orang lain. Betul-betul diri Anda dengan Allah. Makanya dianjurkan malam hari. Karena malam hari kebanyakan orang sudah tidur, ya, itu. Sehingga kalau Anda mau mengamalkan tarekat ini, maka boleh berpamitan dengan suaminya, apa istrinya, Dek, Bu, Bapak mau melakukan tarekat, Ibu tidur saja, ya, itu. Sehingga tidak diganggu, tidak ditonton, tidak dilihat. Boleh berpamitan, tapi tidak menunjukkan. Kira-kira gitu, karena kalau sudah punya pasangan tentu pasangannya harus dikasih informasi supaya Anda tidak dicari, kira-kira gitu, atau diganggu. Bagi Anda yang masih sendiri, maka bisa memilih tempat-tempat yang mungkin jauh dari rumah, tidak masalah, atau sekitar rumah tapi yang tempatnya sepi. Jadi intinya tidak boleh mempertontonkan zikir di hadapan banyak orang, supaya kita ikhlas, supaya betul-betul tujuannya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambungkan kepada ruh para kekasihnya Allah. Karena ruh kekasihnya Allah itu kalau dipertontonkan dengan kesombongan atau dengan niat ria, para kekasihnya Allah tidak mau datang. Karena kekasihnya Allah cirinya adalah mukhlisin, ikhlas. Tidak ada niat kecuali Allah. Jadi semuanya hanya kepada Allah saja. Sehingga di saat mengamalkan ini wajib sendirian di ruangan yang tidak ditonton oleh orang. Intinya itu. Boleh di rumah, di kamar, di musola, rumah misalkan. Jangan di depan banyak orang. Beda kalau zikir-zikir sunnah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalau yang ini dianjurkan. Boleh berjamaah, boleh di masjid. Ya, karena itu zikir yang biasa kita dawamkan. Tapi kalau khusus tarekat ini memang sendirian, supaya kita tidak sombong, supaya kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Itu syaratnya. Yang kedua, niatkan membersihkan hati kita, niatkan bertaubat, niatkan mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dengan itu kita akan dicintai Allah. Dengan kita mengakui kesalahan, maka Allah akan memperbaiki diri kita. Sehingga para kekasihnya Allah pun akan sayang terhadap kita. Dengan kita menyebutkan para kekasihnya Allah, kita meniru perilakunya kekasihnya Allah, kita sambungkan ruh kita dengan ruh kekasihnya Allah, maka akan mudah untuk mencapai ma'rifat. Akan mudah mencapai kesuksesan lahir dan batin. Dan yang ketiga, syaratnya adalah tawadhu yang mendalam. Jadi menganggap diri kita itu bukan siapa-siapa. Apes, asor, elek, dudu, melarat, dudu sopo-sopo, dudu opo-opo, bahkan ora opo-opo. Nek wong Jawa iku ya wae iki dudu sopo-sopo. Kita bukan siapa-siapa. Nah itu. Sehingga kita harus mengakui tawadhu yang mendalam. Kadang kita melihat orang lain lebih mulia daripada kita. Supaya kita menghormati orang lain. Kadang kita melihat bahwa mungkin orang lain lebih suci daripada kita, sehingga kita bisa tawadhu, tidak sombong. Nah, itu kuncinya. Kita merasa kita orang yang paling banyak berdosa, sehingga karena kita merasa paling banyak berdosa, kita akan berhati-hati. Sehingga kita bisa merendahkan
hati kita, bukan merendahkan diri ya, tapi merendahkan hati kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Itu tujuan tarekat level 1. Sehingga saudaraku, intinya adalah kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui bahwa kita lemah, mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bisa jadi apa-apa karena memang itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tanpa ada pertolongan Allah maka tidak bisa terjadi, tidak akan terjadi kalau tidak dikabulkan atau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau di saat kita berbuat baik, kita punya uang, kita bersedekah, lihatnya bukan kita. Oh, saya kaya toh, kemarin bangun masjid itu habis 1 miliar. Bukan, tetapi Allah yang bangun, Allah yang memberikan kemampuan, uangnya dilewatkan kepada kita. Ada kemarin murid saya cerita, alhamdulillah Kang, setelah saya dapat tarikannya Kang Masruan, saya menyumbangkan masjid di kota besar gitu. Jadi dia bangun masjid habis berapa ya, sekitar 5 miliar ya. Jangan sombong, saya bilang, tarekat kalau Anda menunjukkan bisa batal nanti. Sehingga lihatlah, itu Allah yang menghendaki lewat tangan Anda. Sehingga bangun 5 miliar itu bukan Anda yang bangun, tapi kehendaknya Allah lewat Anda. Maka bersyukurlah. Nah, kalau orang sudah bangun masjid 5 miliar, berarti hartanya kan berlimpah. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah terlatih, dia akan ikhlas. Karena Anda cerita dengan saya, silakan bangun masjid lagi, tapi jangan ceritakan ke saya. Akhirnya dia bangun lagi, bangunlah masjid di tempat yang pelosok-pelosok atau tempat-tempat yatim, tapi jangan ceritakan siapapun bahwa Anda yang bangun. Kalau sudah terlatih, maka dia akan ikhlas. Nah itu. Sehingga yang dilihat adalah itu karena pertolongan Allah. Bukan kemampuan diri kita, tapi pertolongan Allah. Di saat sedang susah pun jangan susah yang berlebihan. Kesusahan Anda adalah itu ujian dari Allah, bersabar apa tidak, ikhlas apa tidak. Makanya diakui memang saya ini nggak punya apa-apa. Memang saya ini hambanya Allah yang lemah, yang dhaif, yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa jadi orang yang hina di hadapan kita suatu saat dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi kita yang hina hari ini dimuliakan oleh Allah karena kita merasa hina di hadapan Allah. Tapi kalau kita sombong di hadapan Allah, bahaya. Teman kita iblis. Ingat ceritanya para iblis itu? Iblis jadi iblis itu bukan iblis yang sesungguhnya. Awalnya dia adalah rajanya malaikat. Iblis itu gurunya para malaikat loh. Dia senior. Di surga memimpin para malaikat. Tapi gara-gara dia merasa paling senior, dia merasa paling berilmu, dia merasa paling kaya, dia merasa paling berkuasa di surga, disuruh menghormati Nabi Adam, tidak mau, dia merasa sombong. Akhirnya jadi iblis karena kesombongan, karena merasa itu milik dia. Dia tidak melihat siapa yang menyuruh menghormati Nabi Adam. Harusnya yang dilihat adalah itu perintahnya Allah untuk menghormati Nabi Adam supaya tidak sombong. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, penyakit yang paling berbahaya justru kesombongan. Merasa bersih, merasa hebat, merasa kaya. Bahaya. Ya? Banyak sekali orang-orang yang demikian akhirnya jatuh. Datang ke tempat saya, rubah hati Anda. Kaya itu bukan karena Anda, tapi karena pertolongan Allah. Apa yang dibanggakan? Wong itu semuanya milik Allah. Setelah dia bisa membersihkan dirinya, Allah takdirkan dia kaya kembali karena sudah bersih hatinya sehingga kembali kaya. Nah, setelah kembali kaya yang kedua, berbeda dengan kaya yang pertama, kesombongannya hilang. Nah, itu banyak sekali dibuktikan kekuasaan Allah. Nah, hal-hal seperti itu kadang mengingatkan kita. Makanya, ayo kita ingatkan diri kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya, 111 kali sendirian. Boleh habis sholat isya, terus Anda ke kamar sendiri, pas tidak ada orang. Atau sebelum tidur, atau mungkin bangun tidur, tidak apa-apa. Ya, minimal sehari semalam 111 ya.
dengan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diniatkan disambungkan dengan ruhnya para aulia, insya Allah Anda akan ditolong oleh kekasihnya Allah, ditolong oleh para aulia, dan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan ekonomi pun akan diselesaikan oleh Allah. Urusan rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah. Urusan anak akan diselesaikan oleh Allah. Urusan bisnis akan diselesaikan oleh Allah. Karena kita dicintai Allah, barokah para kekasihnya Allah. Dan kita bertaubat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci tarekat yang kita ajarkan. Ya, itu. Dan di situ ada beberapa contoh apakah berhasil apa tidak setelah baiat. Itu ada beberapa contoh, tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Misalkan bangun tepat waktu, minta dibangunkan, atau mungkin berjabat tangan secara ruh dengan saya atau dengan guru-guru. Ada beberapa, setiap orang berbeda-beda ya, apakah baiatnya berhasil apa tidak, biasanya beda-beda. Tapi yang terpenting diistiqomahkan untuk diwiridkan ya, untuk merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan ditolong segala urusan kita, masalah-masalah urusan duniawi, dan insya Allah akan diarahkan kepada akhirat, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu ajaran saya, umat Islam yang kaya, taat ibadah, banyak sedekahnya, dan cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, itu lebih utama daripada umat Islam yang dalam kemiskinan, yang dalam kesusahan. Karena orang-orang yang dalam kekurangan ekonomi seringkali berat untuk menjalani syariat. Maka dari itu, tarekat saya adalah ayo kita bersama-sama kaya, lahir, dan batin, dan hidup berkah. Sehingga dalam menjalankan agama Islam ini betul-betul sungguh-sungguh. Kita lihat seluruh ibadah Islam semuanya pakai biaya. Haji, umrah, ya semuanya pakai biaya. Makanya ayo kita harus jadi umat Islam yang makmur, lahir dan batin. Bahkan sholat pun ada biayanya. Pernah ada diskusi seseorang yang mengatakan bahwa kita biarkan miskin saja. Saya nggak pengen kaya, saya nggak pengen berpengaruh. Bukan soal pengaruh, karena sholat pun kita butuh harta. Rukuhnya harus yang bersih, tidak boleh bolong. Ya toh, tempatnya harus yang bersih. Air wudhunya harus yang bersih, masih wajib halal. Bagaimana kita punya yang bersih dan halal kalau kita tidak punya harta? Makanya dalam sholat pun kita diwajibkan pakaiannya yang bersih, suci, dan halal, tempatnya yang bersih, suci, dan halal, bahkan wudhunya dengan air bersih dan halal. Makanya ayo kita lakukan tarekat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, makmur dunia dan akhirat. Kalau di dunia ini kita sudah dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, dengan kanjeng Nabi, dipastikan di akhirat kita akan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, yang memampukan adalah Engkau. Misalkan saya kaya, Engkau yang memberikan kekayaan. Misalkan saya cerdas, Engkau yang memberikan kecerdasan. Misalkan saya berpengaruh di masyarakat, Engkau yang memuliakan. Anak-anak saya, Engkau yang mengangkat derajatnya. Sehingga semuanya terpacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia, biasanya dia lebih hidup yang luar biasa. Hidupnya lebih berkah, hidupnya lebih bermanfaat, dan hidupnya lebih bahagia. Kita perhatikan orang-orang yang demikian itu, bijaksana hidupnya. Maka dari itu butuh latihan, dan latihan ini disebut tarekat, jalan. Ya, supaya setiap hari kita menyadari bahwa kita memang bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Kita harus sungguh-sungguh bertaubat supaya perlahan-perlahan kita mengurangi maksiat kita. Supaya kita perlahan-perlahan kita merubah diri kita. Yang kemarin tidak semangat, sekarang semangat untuk memperbaiki diri. Yang kemarin masih bermaksiat, dikurangi maksiatnya. Yang kemarin suka bentak-bentak istrinya,
karena merasa dirinya tidak mulia, lihat istrinya jadi hormat. Karena merasa bahwa bisa jadi saya yang salah. Sehingga dalam tarekat ini nanti akan berebut memohon maaf, berebut mengakui kesalahan. Sehingga rumah tangganya pun akan indah. Tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan suaminya, tapi menyalahkan dirinya sendiri, sehingga saling menghormati. Itu efek-efek berikutnya. Sehingga Allah akan memperbaiki hidup kita. Dan dani uripe awak-awak piyambak niki. Itu tujuan untuk tarekat level 1. Sehingga ayo kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita rendahkan hati kita di hadapan sesama manusia, bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bisa karena pertolongan Allah, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan tarekat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, supaya wiridnya pas ya, 111 dianjurkan memiliki tasbih yang jumlahnya 111 ya. Boleh merangkai sendiri, boleh juga memesan di kita. Kita ada tasbih khusus itu ya, harganya juga tidak mahal. Atau boleh merangkai sendiri pun tidak masalah. Jadi buatlah tasbih yang isinya 111 gitu. Juga ada wasilah supaya khusyuk, pakai minyak, parfum supaya pikir kita khusyuk kepada Allah ya. Boleh pakai minyaknya masing-masing atau dari kita pun boleh. Yang penting tujuannya satu, yaitu ikhlas sembah Allah, ikhlas zikir kepada Allah, sambungkan hati kita, ruh kita kepada para aulia, para kekasihnya Allah. Jangan ada niat karena orang lain. Minimal jangan ada niat karena orang lain. Kalau ada niat seperti ini supaya saya kaya, tapi kekayaan saya untuk ibadah boleh. Saya niat, Kang, saya ingin memperbaiki diri saya ingin ikut tarekatnya supaya nanti saya bisa di level 2, ikut tarekat kekayaan. Boleh, asal dengan niat memang untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk kesombongan. Makanya harus disiapkan dulu hati kita. Itu, oke? Baik, itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Bagi saudaraku, apabila memang bersedia untuk mengikuti tarekat kita lakukan Fatihah bersama-sama ya, serentak ya, kepada para kekasihnya Allah, ditambah boleh minimal adalah kepada baginda Nabi Muhammad, Malaikat Jibril, Syekh Abdul Qadir Jailani, terus kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Dan boleh nanti dikhususkan misalkan kepada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, boleh. Atau para kekasihnya Allah yang ada di sekitar tempat Anda pun boleh. Ya. Intinya itu supaya kita mudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapkan air putihnya ya. Ya, air putih boleh di gelas ya. Oke, gelas boleh atau aqua. Ini misalkan ya. Aqua boleh, air putih di depannya ya. Beberapa menit saja selesai. Setelah itu tanya jawab jika ada yang bertanya, jika tidak ada tidak dilanjutkan, diselesaikan, ditutup. Baik, saya kasih waktu beberapa detik. Bagi yang bersedia, silakan pegang airnya di depannya. Boleh diletakkan, boleh. Ya, sambil dipegang dengan tangan kanan. Ya, ditutupkan di atasnya atau dipegang juga boleh. Lebih bagus ditaruh di atasnya ya, di atasnya begini. Nah, diletakin, oke, diletakkan, taruh di telapak tangannya. Yang kanan taruh di atasnya, kayak sebagai tutupnya, ini ya. Nah, boleh. Bagi yang bisa, yang enggak diletakkan di depannya. Baik, kita mulai. Ya, saya perhatikan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Fatihah yang pertama kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk baiat tarekat ar-ruhaniyah ma'rifatiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada malaikat Jibril, kekasihnya Allah di Ars, di langit, untuk mendapatkan barokah dari tarekat Ar-Ruh Ma'rifatiyah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, ya disebutkan nama bapak ibunya, ya sebutkan, diniatkan baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, karena wali yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Apapun kondisi hubungan kita dengan orang tua tidak masalah, kita fatihah kepada kedua orang tua, insya Allah hubungan kita akan diperbaiki oleh Allah. Alani al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus khusus untuk kakek buyut saya, guru saya, ya difatihahkan kepada Syekh Supardi, Syekh Ja'far, Syekh Sholihin, dan juga para min auliyaillah, para kekasihnya Allah yang ada di sekitar kita. Boleh disebutkan para wali songo dan para aulia yang tidak nampak. Semoga kita disambungkan dengan ruh kekasihnya Allah dan disambungkan kepada baginda Nabi sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sudah masih ada ya akun depan ya. Terus kita baca zikirnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca terus sampai saya menyatakan cukup, baru selesai, terus airnya nanti diminum ya. Kita lanjutkan untuk baiat terakhir, kita zikirkan bersama-sama zikir tarekat Ar-Ruh Ma'rifatiyah level 1 ya. Kita hitung mulai sekarang 11 kali sebagai syarat untuk tarekat 111 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bil qabul. Al-Fatihah. Monggo minumnya, airnya diminum ya, sebagai bukti Anda bersedia untuk baiat ya. Silakan diminum. Oke, diminum sudah semuanya, diminum.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberkahi oleh Allah ada sekitar 32 orang atau 30 sekian yang hari ini sudah ikut baiat. Semoga dimudahkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia dan juga menuju kepada akhirat ya. Sehingga kita diberikan iman yang kuat, sukses lahir dan batin, hidup yang penuh berkah, diawali dengan level 1 yaitu menjadikan diri kita kekasihnya Allah melalui perantara para kekasihnya Allah, sehingga kita akan disiapkan dengan hati kita yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Ya, alani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita cukupkan. Bagi yang bertanya bisa dihidupkan mikrofonnya. Silakan, apakah ada yang bertanya atau boleh menyampaikan sesuatu? Silakan. Ada? Kalau tidak ada kita tutup bersama-sama. Silakan, ada yang bertanya? Kalau malu bertanya langsung, boleh nanti ditanyakan di grup, tidak apa-apa. Nah ini sudah malu semua ini, wah luar biasa. Berarti kayaknya Anda betul-betul sungguh-sungguh ini, karena merasa malu itu bagian dari tarekat ini, supaya bisa memposisikan kita bukan siapa-siapa. Tetapi boleh menyampaikan gagasan atau bertanya, itu juga boleh. Silakan. Zubaidah ya, mau ada yang ditanyakan? Ini dari yang dua saudara dari Muhammad sama Muhammad Hussein yang di Riau, Kang. Baik, dari Riau, silahkan. Mau ada yang ditanyakan? Silakan. Ini saya gabung nih sama adik nih, soalnya HP cuma satu. Ya apa-apa, Masya Allah. Oh, berarti ada satu handphone untuk beberapa orang ya? Boleh, boleh. Satu, ya, pilihan cerdas itu ya, boleh. Iya, soalnya iya. Mohon bimbingannya nanti Kang Mas Rohan, kalau apa? Soalnya ini kelanjutannya tarikatnya yang kedua gimana nih Kang? Jadi diamalkan dulu tarekat yang nomor 1 dulu, diamalkan. Oh, iya. Nanti lain waktu kita akan meet lagi lewat live, diceritakan apa yang sudah dilakukan dan keajaiban apa yang sudah terjadi. Karena biasanya kalau sudah ikut tarekat di level 1 akan dimunculkan oleh Allah beberapa keajaiban yang mungkin Anda tidak sangka-sangka. Ini ceritanya bisa beda-beda setiap orang. Ya. Jadi entah dapat keberuntungan apa atau perubahan apa, setiap orang beda-beda. Karena tadi Allah yang membimbingnya langsung dengan perantara para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Bayangkan jika Anda dirangkul oleh wali soleh, secara tidak langsung diri Anda akan berubah. Maka biasanya di level 1 banyak keajaiban yang terjadi setelah istiqomah mengamalkan tarekat ini. Yang penting diamalkan ya. Sebelum tidur boleh, bangun tidur boleh, di malam hari dan sendirian. Tidak boleh di depan banyak orang. Diamalkan cukup mudah, cuma 111 kali. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti Allah akan memberikan banyak keajaiban. Nah, nanti bulan depan insya Allah kita meet lagi, kita live lagi, saya tanya satu persatu apa yang sudah dialami. Bisa jadi nolong orang, bisa jadi Anda punya perubahan yang luar biasa dalam hidup ini. Ya, kita lakukan 1 bulan dulu, nanti kita akan meet lagi bulan depan untuk mengoreksi atau mengecek apakah tarekat level 1 sudah
lakukan dengan baik dan cerita apa yang sudah dialami. Nah, gitu. Ini Mas Rifat, silakan. Mau ada yang disampaikan Mas Rifat? Melambaikan tangan. Apakah ada yang mau disampaikan? Halo, Mas Rifat, dengar suara saya? Halo Kang. Iya, apakah Ya, selamat sore Kang. Apa cukup, Mas Rifat? Ya Kang, saya mau nanya Kang. Kalau saya kan di Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada salam khusus ya, kalimat salam khusus Robito, menghubungkan kolbu saya dengan Pangersa Banom. Kalau untuk Tarekat Ar-Ruhani ini bagaimana ya Kang ya? Menghubungkan kolbu saya dengan Kang Mas Ruhani. Kan tadi sudah kita ajarkan kirim Fatihah kepada urut-urutan yang tadi di tarekat itu. Sehingga kunci utamanya bukan hanya di saya, tetapi kunci utamanya justru adalah di baginda Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Malaikat Jibril, dan para orang tua kita masing-masing. Saya sebagai pelengkap saja sebagai guru. Makanya untuk menyambungkan ruh kita kepada kekasihnya Allah, kirim Fatihah sesuai urutan yang tadi saya sampaikan. Ada di materi ya. Kan sudah saya share di grup, nanti di-download, dibaca lagi. Yang wajib adalah yang pertama disambungkan kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau di nomor 1. Nah, ya. Terus yang kedua, Malaikat Jibril, karena beliau membawa wahyu. Ya. Terus yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, kedua orang tua kita. Baru yang kelima, saya dan kakek buyut saya. Nanti yang keenam boleh ditambah para wali-wali yang lain. Boleh ditambah misalkan 6, 7, 8, misalkan pedagang disambungkan kepada Syekh Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Bagi yang menekuni bidang penyembuhan nomor 6, nomor 7 boleh ditambah Kanjeng Sunan Kalijaga. Bagi yang lagi sedang menekuni ilmu hikmah, misalkan bisa disambungkan Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Ampel. Bagi Anda yang mungkin anak-anaknya di pesantren, bisa disambungkan dengan Syekh Sunan Ampel supaya anaknya soleh dan punya ilmu agama. Nah, bisa ditambah dengan wali-wali yang lain. Tapi yang wajib 5 hal tadi. Yang lainnya boleh ditambahkan. Termasuk Mas Rifat. Mas Rifat ini kan juga ikut tarekatnya Naqsyabandi Qadiriyah ya, dari Tasikmalaya Abah Hanom Suryalaya. Boleh yang nomor 6, nomor 7 disambungkan kepada Abah Hanom guru Suryalaya Al-Fatihah boleh. Sehingga pertanyaannya apakah boleh kita punya tarekat lebih dari 1? Sangat boleh. Sangat boleh. Sebanyak-banyaknya boleh, karena tujuan tarekat itu sama, yaitu menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tarekat itu seperti ini. Anda melihat seorang yang suka bersedekah. Tetangga Anda itu setiap subuh kok sedekah terus ya. Terus Anda perhatikan, ini orang kok setiap subuh sedekah, ngasih makan. Dia masak terus dibagi-bagikan di sekitar rumahnya. Terus Anda terpanggil, Anda tanya, Bapak, kok Bapak setiap pagi membagikan makanan ke orang-orang di jalanan itu? Iya, karena saya senang setiap pagi membuatkan sarapan para tukang beca, para tukang pekerja pagi-pagi, karena mereka sering tidak sarapan. Saya kasihan, jadi saya setiap pagi membagikan makanan. Anda terpanggil, terus Anda mengikuti jejak itu pun disebut tarekat. Sehingga Anda pulang, misalkan Anda orang Jawa Barat atau Anda orang Semarang, Anda Pekalongan, tadinya lihatnya di Jakarta, Anda pulang ke kampung, Anda praktek itu pun tarekat. Ada lagi misalkan setiap hari Jumat di masjid-masjid membagi makanan. Ada nggak di masjid-masjid Anda sekitar habis sholat Jumat gitu bagi makanan? Itu pun tarekat. Awalnya cuma 1 orang yang melakukan itu. Jadi setiap hari Jumat, setelah sholat Jumat, ada orang yang sedekah, ngasih makanan. Awalnya 1 orang. Lama-lama, kok orang pada seneng? Akhirnya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Akhirnya beberapa masjid ikutin tuh. Sehingga dikoordinir bahwa setiap hari Jumat ada Jumat berkah makan gratis setiap sholat Jumat atau ba'da sholat Jumat. Dan diikuti oleh banyak orang. Itu pun disebut tarekat.
Jadi hal baik yang menuju Allah diikuti, ditekuni, maka itu jadi tarekat. Kira-kira begitu ya. Sehingga satu orang boleh punya tarekat yang banyak. Ada lagi nih, mungkin di Jawa nih banyak ya, setiap punya anak selamatan ya, bancaan. Lahiran selamatan, bancaan ya kan, atau baca manaqib, itu juga tarekat. Karena kita mengikuti hal baik itu. Ada yang kalangan nahdiyin tahlilan, mungkin yang nahdiyin tahlilan, itu pun tarekat juga. Karena setiap kita punya acara kita tahlilan. Ada lagi kalangan muslim yang lain, sholawat nariyah. Jadi setiap malam Jumat selalu membaca sholawat nariyah 450 kali berjamaah, itu juga tarekat. Karena diikuti dan ditekuni. Nah, khusus yang tarekat ar-ruh ma'rifatiyah ini memang level 1 tidak boleh dipertontonkan, harus khusus dirinya di hadapan Allah. Makanya level 1 tidak boleh berjamaah. Hanya hari ini saja kita berjamaah sebagai baiat. Setelah ini diamalkan masing-masing, kejujuran masing-masing. Sehingga nanti bulan depan kita akan live lagi, saya akan tanya bagaimana yang sudah dilakukan, apakah berdampak, apakah sanggup untuk istiqomahnya atau tidak, nanti diceritakan. Supaya kita berbagi bahwa tarekat ini bermanfaat untuk kita. Bisa jadi beberapa murid saya ada yang tadinya mohon maaf ya bangkrut ya, baru mengamalkan tarekat level 1 dapat proyek, sekarang ada di Malaysia, terus satu lagi di Singapura, jadi proyek minyak, perminyakan, macam-macam ya. Ada juga pejabat yang sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun jadi pimpinan pejabat. Jadi macam-macam. Jadi lakukan tarekat ini tujuannya adalah untuk kita supaya tertaut terus dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan para kekasihnya Allah. Gitu ya. Sehingga Mas Rifat sangat boleh. Bahkan nanti misalkan ada tarekat lain, boleh ikut, boleh. Karena tujuannya kepada Allah. Yang tidak boleh adalah, nah ini, tarekat yang syirik. Tarekat yang menyekutukan Allah. Makanya harus kita cek guru yang membeat itu siapa. Kemarin ada kisah Zaitun atau apa itu ya? Zaitun. Zaitun. Jelas itu tarekatnya tidak syah karena melanggar syariat. Nah, makanya hati-hati. Yang tidak boleh adalah tarekat yang melanggar syariat. Ya, lagu-lagu Yahudi misalkan. Itu kan jelas dalam syariat tidak boleh. Terus menganggap istri orang lain adalah juga istrinya, kan tidak boleh itu. Model tarekat begitu. Itu jelas tidak syar'i kan gitu. Asal tarekatnya syar'i, tidak melanggar aturannya Allah, maka boleh diikuti. Apapun itu, entah itu zikir atau tarekat perbuatan. Kayak semacam tadi, bersedekah rutin, itu namanya tarekat perbuatan. Zikir, tarekat, amaliyah, zikrullah. Pribadi, privasi kita dengan Allah. Gitu ya Mas Rifat ya? Baik, jadi Masya Allah nih Mas Rifat sudah masih muda nih, sudah ikut tarekatnya Naqsabandi Qadiriyah ya, Masya Allah luar biasa ini. Apalagi ini yang bapak-bapak ibu-ibu nih malu kalau nggak ikut tarekat nih, harus diamalkan. Ini yang muda aja mau mengamalkan tarekat. Kenapa? Karena untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik ya, Insya Allah. Baik, begitu. Terima kasih karena saya kira waktunya sudah lama. Tadi ternyata waktunya tadi kita overload, makanya tiba-tiba off ya. Nanti berikutnya kita batasin waktunya supaya tidak terputus. Jadi kita cek kalau waktu kita 1 jam ya kita 1 jam, kalau 2 jam 2 jam. Tadi terputus sepihak dari Google Meet ya karena memang waktunya dibatasi. Baik, cukup itu dulu. Pertanyaan selanjutnya mungkin boleh di-share di grup, tidak apa-apa, supaya nanti kita jawab, ya, atau WA pribadi juga boleh, atau disimpan ceritanya nanti bulan depan. Kita akan meet lagi, sambil diamalkan, diniatkan mulai hari ini malam 1 Syuro di malam tahun baru, supaya hidup kita baru, lebih baik, ya. Berubah mulai dari hari ini, kita amalkan tarekat ini
kita lakukan ke depan, nanti kita diskusi lagi. Semoga bisa istiqomah diamalkan sampai akhir hayat kita, menjadikan berkah bagi kita semua, berkah dunia, berkah akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, menjadi orang yang dicintai Allah dengan kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga bisa disambungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya, baik, kita tutup dengan sholawat bersama ya Arhamar Rahimin beberapa kali. Langsung kita tutup ya. Ayo kita bersama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij muslimin. Boleh dihidupkan semua mikrofonnya? Dihidupkan semua. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ayo bersama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Farij Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana Ya Rabbana Rahim, Antal Jawad wa Al-Mu'min, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, semuanya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.